Berjumpa lagi dengan Kak Heru. Kali ini Kak Heru akan bercerita tentang sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Judulnya adalah Bung Julung Julung. Sudah siap semuanya? Kita dengarkan bersama-sama cerita Bung Julung Julung. Di sebuah lautan yang sangat luas, ombak itu kencangnya membuat perahu-perahu yang ada di atasnya terombang-ambing ke kanan, ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Terdengar teriakan, "Turunkan layar! Buang jaring kalian masing-masing!" Berasal dari seorang laki-laki yang bernama Ikasa yang pada hari itu sedang mencari ikan bersama ketiga adiknya, yaitu Igasing, Irewa, dan Ibarani. Mereka masing-masing melemparkan jalannya. Tak lama kemudian mereka mendapatkan ikan. Ikasa ikannya besar. Igasing tak kalah besarnya dengan kakaknya. Irewa juga mendapatkan ikan yang besar. Tetapi Ibarani yang paling kecil, adik paling bungsu, Ibarani, ikannya kecil. Ikasa melihat hasil tangkapan Ibarani tertawa terbahak-bahak. "Jadi duduk ikanmu, Ibarani. Kecil sekali ikanmu, Ibarani." Biar, Deng. Biar ikanku kecil, tapi boleh aku pelihara ya, Deng? Woi, kita ini nelayan, tidak usah pelihara ikan. Banyak ikan di laut tinggal ditangkap. Tapi lihat, Deng. Ikanku bentuknya unik. Lihatlah, kulitnya tidak bersisik. Dan suka melompat-lompat, Deng. Boleh aku pelihara ya, Deng? Akhirnya, Ikasa membolehkan adiknya memelihara ikan tersebut. Ibarani membawa ikan kecilnya itu, ditaruhnya sebuah wadah yang kecil. Bentuknya memang sangat aneh. Kulitnya tidak bersisik seperti kebanyakan ikan lainnya. Di atasnya berwarna abu-abu tua, di bawahnya berwarna abu-abu muda. Ikan kecil itu suka melompat-lompat. Karena suka melompat-lompat, Ibarani menamakan sahabat kecilnya itu dengan nama Bung Julung Julung. Setiap hari Ibarani dengan ikan kecilnya itu tidur bersama. Sampai pada suatu malam, ketika Ibarani tidur di samping ikan kecilnya itu, Ibarani bermimpi. Dia didatangi oleh seekor ikan besar, dan ikan itu berkata kepada Ibarani dalam mimpinya, "Hai Ibarani, ikan julung-julung suka makan nasi dan kadal bakar. Mendengar teriakan dalam mimpinya itu, Ibarani bangun. Kok mimpiku aneh ya? Kok ada ikan suka makan nasi dengan kadal bakar? Karena penasaran, Ibarani segera mencari kadal, ditemani oleh sahabatnya, seekor ayam yang bernama Ibuleng. Ayo Beleng, temani aku mencari kadal. Mereka berdua segera mencari kadal. Tak lama kemudian, ditangkaplah satu ekor kadal. Kemudian Ibarani mengambil kadal itu, dipotong-potong, dia bakar, dicampur dengan nasi, dan diberikan kepada Bung Julung Julung. Ketika Bung Julung Julung makan nasi dengan kadal bakar tadi, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban, adik-adik. Bung Julung Julung yang semula kecil, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi besar. Ibarani memberi lagi makan nasi dengan kadal bakar. Tubuh Bung Julung Julung semakin
semakin besar, wadah kecilnya tidak muat, dan akhirnya Ibarani menggendong Pung Julung-Julung. Dia berlari ke tepi pantai dan melepaskan Pung Julung-Julung ke lautan yang lebih luas. Pung Julung-Julung senang. Lautan itu begitu luas, airnya jernih. Pung Julung-Julung berenang ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Dia melompat ke atas, turun ke bawah, melompat ke atas. Seakan-akan dia mengucapkan terima kasih kepada Ibarani. Mereka berdua semakin akrab satu sama lainnya. Setiap sore, tak lupa Ibarani membawa nasi dengan kadal bakar dan diberikan kepada Pung Julung-Julung. Tapi Pung Julung-Julung baru muncul kalau Ibarani bernyanyi. Nah, kalian mau dengar bagaimana caranya memanggil Pung Julung-Julung? Begini lagunya. Pung Julung-Julung, makanai makomai, Tino dan Denu, lebak langga pada lenu. Hai lumba-lumba, maka naiklah kemari. Nasi sudah matang, kadal bakar sudah terhidang. Mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Ibarani, Pung Julung-Julung segera muncul dari laut. Dia melompat ke atas, berputar-putar, turun ke bawah, kemudian membentuk sebuah lingkaran yang besar dan mendorong banyak sekali ikan-ikan diberikan kepada Ibarani. Ibarani senang gak dapat ikan? Tentu saja dia senang. Tapi ketiga orang kakaknya, Ikasa, Igasing, dan Irewa menjadi iri. Mereka punya niat jahat. Mereka ingin juga menangkap Pung Julung-Julung. Ikasa kemudian menyuruh Ibarani pergi jauh dari rumah. Mereka bertiga akan menangkap Pung Julung-Julung. Sini, aku Ikasa akan tangkap itu ikan julung-julung. Hei, kita tahu caranya tangkap itu julung-julung kah? Ku tahu. Begini caranya. Ikasa kemudian berdiri. Dia menatap ke laut. Kemudian dia berteriak. Woi julung-julung, maka naik makomai. Tino dan Denu lewat langkah pada lenu. Ketika teriakannya selesai, Pung Julung-Julung tidak muncul. Dia berteriak lagi. Mungkin kurang keras ya adik-adik. Pung Julung-Julung! Pung Julung-Julung tidak mau keluar. Kenapa kira-kira tidak mau keluar? Iya, karena tidak dinyanyikan. Igasing yang pintar bernyanyi kemudian berkata seperti ini. Hei, sini, aku bisa bernyanyi. Begini caranya, Dayeng. Lagu memanggil julung-julung. Pung julung-julung, makan naik makomai. Hei, Tino dan Denu lewat langga pada lenung. Hei. Betul nggak lagunya? Salah. Pung Julung-Julung tidak mau keluar. Akhirnya Irewa ternyata sering mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Ibarani. Dia berdiri, dia mengambil nasi dengan kadal bakar, kemudian dia bernyanyi. Suaranya persis seperti Ibarani. Pung Julung-Julung,
makana mako mae ino dan denu leba langga pada lenu. Suaranya persis dengan suara Ibarani, adik-adik ya. Mendengar suara itu, Bung Julung-Julung merasa dirinya dipanggil oleh Ibarani, padahal yang memanggil dirinya adalah siapa? Rewa. Bung Julung-Julung sudah keluar dari lautan. Dia melompat ke atas, berputar-putar, turun ke bawah, membentuk pusaran air yang sangat besar, mendorong banyak sekali ikan-ikan. Tapi Ikasa malah melemparkan jaringnya. "Tangkap itu Julung-Julung! Tangkap!" Bung Julung-Julung masuk ke dalam perangkap jaringnya Ikasa. Jaring itu begitu kuat. Bung Julung-Julung berusaha keluar dari jaring itu. Dia meronta-ronta sekuat tenaga, tetapi jaring itu sangat kuat. Bung Julung-Julung kembali meronta-ronta sekuat tenaga, sampai akhirnya dia kehabisan tenaga, kehabisan air, kehabisan tenaga, kehabisan air, dan akhirnya Bung Julung-Julung mati. Mereka bertiga akhirnya mengangkat ikan itu, mereka bawa pulang ke rumah, mereka potong-potong, mereka bakar, dan dimakan bertiga sampai habis. Yang tersisa hanya tulang belulangnya saja. Supaya Ibarani tidak tahu bahwa Bung Julung sudah mati, tulang belulang itu disimpan dalam sebuah karung, diikat, dan disembunyikan di bawah rumah. Sementara itu, Ibarani dari kejauhan berlari dengan sangat kencangnya ke tepi pantai. Hari itu dia terlambat memberi makan ikan kepada... Hari itu dia terlambat memberi makan kepada sahabatnya. Dia memanggil Bung Julung-Julung. "Bung Julung-Julung." Namun ketika lagu itu selesai, Bung Julung-Julung tidak mau keluar. Dia ulangi lagi. "Bung Julung-Julung." Puluhan kali diulang, tapi Bung Julung-Julung tidak mau keluar. Hati Ibarani sedih. Dia pulang ke rumahnya, dan ketika dia sampai di rumahnya, ayam di rumahnya berkotek dengan suara yang sangat aneh. Tek, kotek, tulangnya jelung-jelung ada di dalam karung. Tek, kotek, tulangnya jelung-jelung ada di dalam karung. Ibarani segera mengambil karung itu. Dia buka, dan ternyata di dalam karung itu ada tulang belulang. Dan dia yakin bahwa tulang itu adalah tulang belulang sahabatnya Bung Julung-Julung. Dia sedih, adik-adik. Sahabat satu-satunya kini hanya tinggal tulang belulang saja. Diangkatnya karung, diseretnya menuju ke pantai tempat dia biasa memberi makan Bung Julung-Julung. Air matanya jatuh. Dia buka karung itu perlahan-lahan. Dia ambil tulang belulang itu, kemudian dia makamkan. Dia buatkan pusara dengan pasir pantai. Air matanya mulai jatuh. Dia menangis dan berteriak, "Oh, Kareng Tala! Mati mi Bung Julung-Julung sahabatku. Oh, Kareng Tala!" Hatinya semakin sedih. Air mata itu semakin deras mengalir dan jatuh dari matanya. Ibarani meninggalkan pusara sahabatnya itu. Ketika Ibarani meninggalkan pusara sahabatnya itu, air mata yang tadi jatuh meresap ke dalam pasir tempat Bung Julung-Julung, dan air mata itu menyentuh
tulang Pung Julung-Julung. Apa yang terjadi ketika air mata Ibarani menyentuh tulang Pung Julung-Julung? Tiba-tiba dari dalam pusara itu keluarlah sebuah kecambah kecil yang tumbuh ke atas semakin besar, dan kecambah itu mengeluarkan daun-daun yang berwarna kuning keemasan. Itu adalah daun emas, adik-adik. Orang-orang di kampung pada berteriak, "Woi, ada emas di pantai!" Orang ketua juga berteriak, "Ada emas di pantai, ayo ambil semuanya." Tapi ketika tangan-tangan mereka mau menyentuh daun emas itu, pohon itu semakin tinggi dan semakin tinggi, tidak mau disentuh oleh orang lain. Sampai suatu saat Ibarani datang dari kejauhan dan dia melihat pohon emas itu tumbuh dari pusara sana. Dia yakin bahwa pohon emas itu adalah perwujudan dari Pung Julung-Julung. Dia menatap pohon itu dan sekali lagi dia bernyanyi memanggil. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Pung Julung-Julung, makanai makumae, Tino dan Deno, lebak langga pada lenu. Hai lumba-lumba, maka naiklah kemari. Nasi sudah matang, dadal bakar sudah terhidang. Mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Ibarani, pohon itu menunduk ke arah Ibarani. Ibarani kemudian mengambil daun-daun emas itu, dan kemudian Ibarani membagikan daun-daun emas itu kepada semua penduduk di kampung itu, termasuk kepada ketiga orang kakaknya, Ikasa, Igasi, dan Irewa. Karena kebaikan hatinya, Ibarani kemudian diangkat menjadi pemimpin di kampung itu. Seru kan ceritanya, adik-adik? Mana tepuk tangannya semuanya? Nah, itu tadi cerita Pung Julung-Julung bersama Kak Heru. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Dadah semuanya.